Baik, kita sungguh beruntung karena menghadirkan dua narasumber yang hebat, yang ahli di bidang masing-masing. Ada nanti Pak Hans yang mewakili ICRC yang akan berbicara nanti bagaimana protokol kesehatan dan bagaimana kita menghadapi kenormalan baru dan seterusnya. Kemudian ada Pak Adi yang akan membawakan materi juga dalam kehidupan sehari-hari yang sangat penting kita pahami. Adapt or die, apakah Anda bisa beradaptasi atau Anda akan meninggalkan dunia ini karena tidak bisa beradaptasi dan seterusnya ya. Itulah dua hal yang penting dari kedua narasumber. Kita langsung saja ke CV-nya. Silakan ditampilkan CV dari pembicara pertama kita, yaitu Pak Hans. Ya, kita lihat dulu di sini. Pak Hans, sebentar saya geser kursor dulu ya. Oke, Dr. Hans Peter Tari Herewila, Magister of Public Health, ya, Health Field Officer, International Committee of the Red Cross, ICRC, Delegasi Regional untuk Indonesia dan Timor Leste. Profil beliau adalah dokter dan praktisi kesehatan masyarakat, terlatih dan mempunyai keahlian di bidang epidemiologi, pengolahan data, perencanaan dan desain serta evaluasi program kesehatan. Latar belakang pendidikan adalah University of Melbourne, meraih gelar Master of Public Health di tahun 2016 sampai 2018. Nah, pemirsa yang kami hormati, untuk masuk ke kampus ini, karena saya juga di Melbourne dulu, untuk memasuki Melbourne U, kalau di sana kami menyebutnya Melbourne U atau University of Melbourne ini tidaklah mudah. Anda membutuhkan banyak A ya, setelah dari SMA banyak A baru bisa diterima di Melbourne U yang memang sangat terkenal di dunia khususnya kesehatan ini atau kedokteran. Itu makanya beliau bisa di sana, nanti kita lihat. Beliau bahkan bukan hanya bisa masuk ke Melbourne U, tapi juga menjadi lulusan terbaik di sana. Ini satu prestasi yang luar biasa. Jadi ICRC tidak keliru ketika menempatkan delegasi regional untuk Indonesia dan Timor Leste sekelas Dr. Hans Peter ini ya. Kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikan di Universitas Brawijaya Jawa Timur, sarjana kedokteran ya. Kemudian kita lihat pengalaman kerjanya. Peneliti sistem kesehatan di beberapa tempat ya, ini Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan PKMK, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada UGM, kemudian juga posisi yang sama di NOSEL Institute for Global Health Melbourne 2018, konsultan juga di College of Medicine University of Malawi di Malawi, kemudian koordinator senior program Pusat Kesehatan Masyarakat di Freeport Indonesia, dokter umum sampai tahun 2014, Dokter PTT, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan saudara sekalian. Nah, ini memang sudah sewajarnya kita mendengarkan orang yang paling tidak pernah meraih berbagai penghargaan di dalam bidangnya. Melbourne Scholars Global Award tahun 2017 dari University of Melbourne. Alison Sudrajat Prize September 2016 dari Department of Foreign Affairs and Trade Australia. Kemudian Australia Awards Scholarship 2016 dari Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT, Australia. Kemudian lulus, nah ini tadi yang saya katakan, lulus First Class Honors 2018 dari Melbourne U alias University of Melbourne. Luar biasa saudara. Kemudian lulus cum laude tahun 2011 dari Faculty of Medicine Brawijaya University. Mari kita beri tepuk tangan virtual untuk Dr. Hans Peter, saudara-saudara. Iya, Dr. Hans, 30 menit waktu yang diberikan untuk Anda. Semoga bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan, Dr. Hans. Terima kasih, Dr. Paul. Terima kasih atas penyambutannya yang sangat baik kepada saya. Halo peserta webinar semuanya, selamat malam, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dr. Hans, saya petugas kesehatan di ICRC, kantor delegasi regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste. Saya akan menyampaikan beberapa, sebetulnya ini adalah pandangan atau informasi yang diharapkan sampai ke masyarakat oleh gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 pemerintah Indonesia. Jadi ini adalah adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi COVID-19. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada panitia webinar Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga
Kemudian untuk para pembicara juga, Dr. Pop, Pak Adi, untuk kesempatan yang unik untuk berbagi bersama komunitas yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan STI AB Semaratuungga. Sebetulnya cukup menarik ya judul yang diberikan kepada saya ini, karena sejak bulan Februari tahun lalu, pembicaraan mengenai COVID itu berevolusi. Dari awalnya yang banyak informasi yang simpang siur, banyak yang kita masih belum mengenal virus ini dan penyakit ini seperti apa, karena ini sesuatu yang baru. Kemudian sehingga kita sekarang berada di posisi ini. Kita berada di posisi menyongsong atau akan mengembrace new normal atau melakukan new normal. Yang menarik bagi saya, isu COVID-19 ini berkaitan dengan berbagai isu di luar bidang kesehatan. Makanya ini kesempatan unik sekali dapat berbagi platform ini bersama Dr. Adi, karena saya rasa pembicara yang lain akan melengkapi, juga memberikan suatu manfaat yang baru bagi peserta webinar semua. Pokok pembicaraan saya adalah pertama mengenalkan dulu sebetulnya apa sih ICRC itu, supaya akan lebih paham gimana kenapa kita mempunyai respon COVID-19 dan mengapa kita berada di Indonesia. Kemudian yang kedua akan saya update sedikit situasi terkini tentang COVID-19. Yang terakhir adalah yang hari ini. Kemudian masuk kepada inti pembicaraan, yaitu mengenai new normal, new life. Ini saya senang sekali ada tanda tanyanya ya di belakangnya. New normal, apakah ini adalah new life yang perlu kita lakukan? Dan saya akan membaginya menjadi 3 mengenai pencegahan, pembatasan penularan dari penyakit sendiri, dan untuk memitigasi atau meminimalisir risiko dari COVID-19 ini. Yang pertama adalah mengenai ICRC atau International Committee of the Red Cross, Komite Palang Merah Internasional. Kami mempunyai mandat utama, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat dari korban-korban konflik bersenjata dan kekerasan, serta memberikan mereka bantuan. Jadi pekerjaan ICRC ini didasarkan pada Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Kami adalah organisasi yang independen, yang netral, yang memastikan adanya perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada korban perang dan kekerasan bersenjata. Konteks di Indonesia atau kami sudah berada di Indonesia itu bahkan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tepatnya ketika Jepang merebut Indonesia dari tangan Belanda, itu utusan ICRC sudah mulai berada di Indonesia, mengunjungi berbagai lokasi penahanan warga sipil dan militer, seperti itu. Kemudian program-program kesehatan yang ada di ICRC, kami bekerja di pertolongan pertama atau first aid, kemudian pada layanan emergency sebelum rumah sakit atau prahospital. Di sini di Indonesia kami melakukan ini bersama-sama dengan Palang Merah Indonesia. Jadi Palang Merah Indonesia itu adalah bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, seperti itu. Kemudian ada beberapa isu-isu yang lain seperti layanan rumah sakit, ada mental health ya, jadi ada kesehatan mental dan support psikososial. Kemudian ada layanan kesehatan di tempat-tempat penahanan, seperti itu. Kemudian ada isu transversal lain seperti kekerasan seksual, juga itu menjadi minat kami atau mandat kami. Kenapa kami juga dekat dengan kelompok agama? Jadi pelestarian dari martabat manusia dan perlindungan manusia pada konflik bersenjata itu memiliki dasar yang kuat dalam ajaran-ajaran agama-agama lain di dunia. Jadi semua agama juga mempunyai misi dan mandat yang sama sebetulnya dengan ICRC, sehingga dialog antara organisasi-organisasi keagamaan dan para pemimpin agama ini mempunyai kepentingan sehingga membangun landasan yang kuat untuk menangani masalah-masalah kemanusiaan di dunia. ICRC sendiri di Jakarta untuk COVID-19 kami sudah melakukan beberapa respon. Kami melakukan respon pencegahan di
tempat-tempat penahanan, kami melakukan dukungan kepada Palang Merah Indonesia, kami berinteraksi, salah satu bentuknya ini seperti webinar hari ini dengan kelompok-kelompok beragama, kemudian kami melakukan dukungan juga kepada pasukan keamanan bersenjata atau institusi-institusi pemerintah. Saya sendiri menjadi bagian dari Risk Communication and Community Engagement dari gugus tugas. Jadi gugus tugas percepatan pengendalian COVID di Indonesia itu mempunyai tim untuk memberikan komunikasi resiko yang baik dan yang benar kepada masyarakat tentang COVID-19. Dengan kelompok beragama, kami menerbitkan ada beberapa panduan pemakaman jenazah bagi 6 agama resmi di Indonesia. Kemudian interaksi melalui webinar-webinar seperti salah satunya seperti yang sekarang sedang kami lakukan ini. Oke, cukup sedikit mengenai ICRC. Semoga dapat memberikan gambaran kenapa ICRC mempunyai kepentingan bahwa ada kami bekerja di Indonesia dan kami bergotong royong untuk menangani atau untuk respon COVID-19 di Indonesia. Sedikit update per hari ini. Jadi COVID-19 di Indonesia ini angkanya memang masih meningkat ya, masih naik setiap harinya. Saat ini berada di angka 54.000 kasus yang positif. Kemudian yang sudah ada setengahnya yang sembuh dan ada sekitar 2.700 yang meninggal dunia. Dibandingkan dengan global, Indonesia itu dari jumlah kasusnya itu berada di angka nomor 27 dari negara-negara di dunia. Dan kalau kita bisa lihat di grafik kasus hariannya, dapat dilihat bahwa memang masih meningkat terus kasusnya. Tapi hal ini juga disertai dengan adanya peningkatan kemampuan testing atau kemampuan negara Indonesia untuk melakukan tes COVID-19. Oke. Indonesia saat ini mempunyai kemampuan kapasitas pemeriksaan yang tambah. Jadi sampai saat ini sudah bisa 20.000 spesimen per hari yang diperiksa. Hal ini cukup membanggakan karena masih belum mencapai optimal dari yang seharusnya dilakukan untuk negara sebesar Indonesia ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi Indonesia juga sudah mampu memproduksi alat pelindung diri dengan standar internasional. Memang hal ini Indonesia mempunyai kemampuan itu karena mempunyai bahan, mempunyai sumber daya manusia, dan memang untuk mencapai standar internasional itu membutuhkan kualitas-kualitas dari pengerjaan, dari bahan yang memang harusnya sesuai seperti itu. Kemudian pelaksanaan dari pembatasan sosial atau pembatasan sosial berskala besar yang beberapa bulan ini terjadi atau dilaksanakan di Jakarta, itu memang menurut penelitian dan menurut data-data yang tersedia di gugus tugas ataupun di akademisi yang meneliti data-data ini, memang terbukti berkorelasi dengan berkurangnya transmisi dari COVID-19. New normal, new life ini sebetulnya apa sih yang mau dibahas ya? Karena kalau saya sih saat diminta menjadi pembicara, saya diminta menyampaikan tema new normal, new life tersebut. Menurut saya kan katanya ada macam-macam nih, ada bisa pembaharuan, apakah itu perubahan, dan apakah itu adaptasi. Kalau perubahan itu kan berarti pembaharuan itu kan ada proses menjadi sesuatu yang baru. Jadi belum pernah ada sebelumnya atau belum pernah dikemukakan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah perubahan. Itu bisa menjadi hal yang beralih, bertukar menjadi sesuatu yang berbeda dari semula. Kedua itu mempunyai arti yang sama, tapi ada kata juga adaptasi. Adaptasi ini mempunyai arti yang lebih menarik lagi sebetulnya. Adaptasi itu kita menyesuaikan terhadap lingkungan yang sudah berubah. Menurut saya ini kata yang sangat cocok
yang untuk diambil menjadi padanan new normal di Indonesia, karena bukan berarti kita mengaku kalah terhadap lingkungan atau kita mengaku kalah terhadap virus COVID-19 ini, tapi memang kenyataannya di seluruh dunia memang masih sulit mengendalikan COVID-19 ini sampai ditemukan cara-cara yang definitif atau cara-cara yang pasti untuk mengendalikan COVID-19 seperti vaksin. Nah, untuk itu kita perlu tahu sebetulnya COVID-19 ini apa. Mungkin ini sudah sering ya disampaikan dengan yang lain, tapi saya akan coba sampaikan secara cepat. COVID-19 ini mempunyai masa inkubasi atau masa di mana virus itu masuk sampai dia memberikan gejala. Nah, itu rata-ratanya 5,1 hari. Nah, setelah gejala itu muncul, kemudian gejala itu bisa menjadi tambah berat. Gejala muncul sehingga gejala menjadi tambah berat itu 5-10 hari. Bisa jadi gejalanya hanya di gejala ringan saja atau tidak bertambah berat. Nah, setelah gejala bertambah berat, nah ini yang masih beda-beda ya. Ada yang dalam beberapa hari dia bisa sembuh, ada yang masih sampai berminggu-minggu juga masih belum sembuh untuk gejala-gejala yang berat ini. Nah, nanti kita lihat itu presentasenya seperti apa. Serokonversi atau virus dari dia tidak terdeteksi di dalam darah sampai dia terdeteksi di dalam darah itu 6-12 hari setelah munculnya gejala. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Orang-orang yang terinfeksi COVID-19 itu sebanyak 0,32% atau memang sangat kecil sekali ya, kurang dari 0,5% yang gejalanya itu sangat berat sehingga terjadi kematian gitu ya. Kemudian 0,36% itu yang membutuhkan perawatan kritis, kemudian 1,93% yang menjadi pneumonia atau yang tadi gejala setelah timbul di 5 hari, kemudian dia berat 5-10 hari, itu sebetulnya hanya sekitar 2% seperti itu. Kemudian kasus ringan dan yang tidak bergejala tetapi tetap berkemungkinan untuk menular ya, itu ada 86%. Nah, sebetulnya penelitian yang paling penting yang harus kita tahu sekarang adalah di 86% ini. Apakah kita yang tidak bergejala ini seberapa besar sih kita menularinya ke orang lain? Nah, beberapa penelitian sudah ada dan menunjukkan bahwa kemungkinannya tuh kecil untuk yang 86% ini menularkan ke orang lain. Kemungkinan yang paling besar adalah orang-orang yang mempunyai gejala. Oke. Jadi itu informasi yang paling penting pertama ya, orang-orang yang mempunyai gejala berkemungkinan lebih besar menularkan virus ini daripada orang-orang yang tidak bergejala. Nah, bagaimana dia ditularkan? Ditularkannya melalui droplet atau percikan air saat kita batuk, kita berbicara, kita bersin, dan melalui kontaminasi ke permukaan benda-benda. Tanpa masker, ya kita lihat kalau tanpa masker, droplet itu bisa menyebar sampai 1,5 meter dan batuk bisa lebih dari 2 meter. Kenapa itu kita perlu untuk memakai masker untuk kegiatan sehari-hari atau bagian dari new normal kita. Kemudian ada orang-orang yang berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit ini, seperti orang yang umurnya lebih dari 60 tahun, merokok, atau ada penyakit kronis lainnya. Oke. Nah, pertanyaannya saya ulangi lagi berarti. Kalau new normal, new life itu kita tadi sudah mengetahui penyebaran virusnya, sebetulnya ditujukan di tingkat mana sih? Di tingkat individu kah? Atau di tingkat keluarga atau masyarakat yang lebih kecil? Atau di tingkat komunitas atau masyarakat yang lebih besar? Kalau dari pemerintah atau dari gugus tugas itu di tingkat masyarakat yang lebih besar itu mempunyai intervensi yang lintas sektoral. Jadi kita berharap bahwa ada
ada gerakan atau ada intervensi, ada pencegahan dari sektor-sektor yang saling terkait, seperti dari sanitasi, penyediaan air bersih, karena yang paling penting adalah kita bisa bercuci tangan dengan sabun. Kemudian kesiapan sektor kesehatan dan layanan-layanan penting, kemudian mengenai pendidikan. Jadi ini berhubungan ya dengan STIAB, bagaimana pendidikan dalam masa pandemi seperti sekarang, apa yang bisa dilakukan, seperti itu. Kemudian ada juga dengan perlindungan anak dan pembiayaan dan perlindungan sosial. Nah, ini yang mau saya sampaikan, yang penting adalah ini sebetulnya, peran individu dan masyarakat di new normal ini. Jadi, untuk kesiapsiagaan kita diharapkan pertama kita harus mengerti dulu fakta-fakta COVID itu seperti apa. Kemudian kita mencegah dengan cara rajin cuci tangan dengan sabun, jaga jarak aman, kemudian kita membagikan informasi yang akurat dan kabar terbaru dari otoritas kesehatan. Nah, informasi yang ada sekarang kan banyak ya. Kalau saran saya, kita membagikan informasi yang akurat itu ya yang berasal dari pemerintah, yang berasal dari gugus tugas. Kemudian kita bertanggung jawab. Kemudian untuk menghentikan penularan, apa yang perlu dilakukan? Kita mempersiapkan diri. Jadi dampak dari COVID ini kan salah satunya menjadi dampak ekonomi dan dampak sosial, atau salah satunya di pendidikan. Itu bagaimana rencana ke depannya? Itu perlu dipersiapkan bersama-sama dengan keluarga. Yang kedua, mengurangi paparan dengan menghindari kerumunan, tidak menghadiri acara dalam jumlah besar, konsisten rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Yang ketiga juga mengenai isolasi mandiri. Jadi kalau memang sakit, berada di dalam rumah. Kalau sakit, pakai masker. Dan hal-hal yang memang berguna untuk mencegah COVID-19. Kemudian ada beberapa hal yang lain yang perlu dilakukan di tingkat individu dan masyarakat. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang peran individu. Individu itu sebetulnya 3. Kita ketahui cara mengurangi resikonya, kita ketahui yang perlu dilakukan apabila sakit, dan informasi yang benar. Bagaimana cara akses informasi yang benar. Nah, dari gugus tugas atau dari pemerintah Indonesia sudah mempunyai beberapa protokol untuk masa kebiasaan atau adaptasi kebiasaan yang baru ini. Dan sebetulnya banyak inisiatif yang muncul dari masyarakat sendiri, sebelum disuruh juga sudah dilakukan sendiri gitu. Nah, itu semua informasi itu ada di website covid19.go.id yang memang akan sangat berguna jika kita membiasakan untuk membaca itu, sehingga kita saat melakukan kegiatan di masa new normal atau masa di mana COVID-19 ini masih belum tertangani, itu kita sudah siap. Nah, kenapa perlu adaptasi kebiasaan yang baru? COVID-19 jika sudah terkendali di suatu wilayah, itu karena pembatasan sosial sudah dilakukan. Jadi kasus itu tidak tambah tinggi, itu salah satu faktornya adalah karena PSBB yang beberapa waktu lalu sudah kita lakukan. Nah, jika ingin dilonggarkan, harus ada pencegahan-pencegahan lain yang dilakukan untuk dapat mengendalikan COVID-19 ini. Salah satunya tadi pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak yang aman. Itu bukti-bukti yang memang berguna untuk mencegah transmisi COVID-19. Nah, masyarakat diharapkan melakukan adaptasi terhadap tindakan pencegahan tersebut sebagai kebiasaan yang baru. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi, sebetulnya pertanyaan di kita semua ini kan tadi new normal, new life ya. Kalau kita mengatakan itu adaptasi, berarti apakah kita bisa melihat ke belakang lagi, apakah hidup kita bisa kembali ke kondisi sebelumnya? Adaptasi itu kan lebih ke arah penyesuaian ya. Kita lihat itu di gambar, saya tunjukkan itu ada di Italia dan di New York City, di Singapura dan di Cina ya.
Itu gambar yang merah garis ke atas itu adalah saat mereka mengketatkan pembatasan-pembatasan sosial. Lalu ketika mereka melonggarkan pembatasan-pembatasan sosial, ternyata ada peak-peak atau ada puncak-puncak penaikan kasus. Nah, hal ini akan terus terjadi seperti itu. Nah, adaptasi dapat dilonggarkan, jadi bukan diakhiri, tergantung dari kondisi epidemi ya. Jadi dari kondisi indikator kesehatan yang ada di masyarakat. Selama vaksin belum ditemukan, kondisi inilah yang akan terjadi. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan dari panitia new normal new life itu seperti apa ya? Berarti kita harus hidup dalam kondisi normal yang baru sampai ditemukan vaksin atau sampai ditemukan cara yang mengendalikan dan menghilangkan virus 19 ini dari adanya transmisi di masyarakat. Dan kalau dari penelitian dan dari timeline itu masih lama. Kemungkinannya 12 sampai 18 bulan sampai vaksin itu ditemukan. Mungkin demikian presentasi dari saya. Semoga nanti dapat memantik pertanyaan atau diskusi ke depan. Seperti itu. Saya kembalikan ke Dr. Po. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih Dr. Hans. Kita berikan tepuk tangan dulu, virtual saja, boleh langsung juga boleh ya. Baik, sudah disampaikan dengan sangat bagus Dr. Hans tadi, walaupun sempat terputus ya, tidak apa-apa. Yang penting orangnya saja masih tetap berlangsung sampai sekarang ya, itu yang paling penting gitu ya. Oke, tadi Pak Hans sudah jelaskan kepada kita pemaparan soal pengenalan kepada untuk kita terhadap ICRC sangat bagus sekali ya. Jadi kita tahu kegiatan ICRC yang sudah datang jauh sekali sebelum atau pada masa kemerdekaan kita. Kemudian beliau tadi mengatakan ada 3 tadi yang disampaikan oleh beliau ya tentang new normal, new life ini. Apakah itu kita sebut sebagai pembaharuan atau perubahan atau adaptasi. Nah itu tadi ada 3 hal yang memang sepertinya mirip-mirip, tetapi tadi beliau jelaskan agak berbeda ya. Nah kemudian tadi beliau mengatakan kalau kita akhirnya untuk menjawab pertanyaan dari panitia ini, new normal, new life, beliau mengatakan tidak ada pilihan lain yang lebih baik daripada adaptasi. Adaptasi itu berarti penyesuaian, dan selama penyesuaian ini kita harus beradaptasi dengan kenormalan baru sampai vaksin itu ditemukan. Tadi dikatakan beliau begitu ya. Bisa 12 sampai 18 bulan kalau tidak salah Dr. Hans tadi ya. Betul Pak. Ya, dan itu pun sudah melalui percepatan sebetulnya di kondisi yang darurat. Kalau vaksin pada umumnya bisa lebih lama lagi sebetulnya seperti itu. Iya, baik. Nah, artinya saudara sekalian, maka kita dianjurkan tentu saja tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kita kan gitu ya, yaitu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu tetap ya seperti itu. Baik, kita akan melengkapi ya Pak Dr. Hans, kita dengarkan pemaparan dari narasumber berikutnya. Untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Hans Herewila, kita akan undang narasumber kita yang kedua. Ya, silakan tampilkan CV dari narasumber kita yang kedua, sahabat saya sejak kehidupan yang lampau ini. Sepertinya begitu ya. Sahabat saya sejak kehidupan yang lampau, ya saling berkejar-kejaran ini dengan saya. Dulu yang doktor pertama saya, sekarang dia doktor tapi langsung 2. Nah, itu kan luar biasa ya. Menimbulkan kecemburuan sosial secara positif begitu ya. Nah, baiklah, nama beliau sudah jelas ini, doktornya 2 kali ditulis, bukan keliru, memang demikian karena doktornya ada 2. Dr. Adiwe Gunawan, Sarjana Teknik, Magister Pendidikan, Certified Clinical Hypnotherapist, terdaftar di HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai Indonesia's leading expert in mind technology. Jadi kalau main-main pikiran, Anda cari dia lah gitu ya. Itu kan main teknologi kan main-main pikiran berarti kan. Nah, jadi beliau adalah intelektual, akademisi, dokter pendidikan, dokter kepemimpinan. Nah, itu tadi ya, ada 2 kan. Dokter pendidikan, dokter kepemimpinan, dan inovasi kebijakan, hipnoterapis klinis, peneliti, pengajar, pakar teknologi pikiran, penulis 32 buku, dan dikenal sebagai Indonesia's leading expert in mind technology dengan reputasi internasional. Beliau adalah pembicara dan pakar teknologi pikiran yang sangat dicari di Indonesia.
Kalau bicara soal teknologi pikiran, pasti nama Adi W. Gunawan yang muncul ya. Beliau adalah satu-satunya pembicara yang menyelenggarakan workshop Quantum Life Transformation dan kelas hipnoterapi klinis dengan standar paling tinggi di Indonesia, Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy. Berdurasi 10 hari atau 110 jam tatap muka, setara dengan 3 semester kuliah, bayangkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi tentang beliau ini. Nah, ini adalah alumni beliau yang mengikuti program Quantum Life Transformation. Berikutnya, kita lihat lagi, ini juga sama. Ini di kantor beliau, Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology di Surabaya. Lanjut. Pak Adi telah menyelenggarakan seminar dan workshop sejak tahun 2002. Beliau telah berbicara di berbagai komunitas dan perusahaan nasional dan internasional. Pelatihannya telah dihadiri ratusan ribu peserta. Beliau juga dosen magister profesi psikologi S2, psikologi klinis, Universitas Gunadarma, dan dosen S2 pasca sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga. Pak Adi juga adalah ketua umum dari Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Masih ada lagi. Nah, kalau orang hebat tuh memang tidak 1-2 lembar ya, banyak. Ini Anda lihat ini begitu banyak yang selalu menghadiri seminar, workshop maupun ya topik-topik yang beliau sampaikan. Next, kita lihat berikutnya lagi, gambar selanjutnya. Ya, ini juga luar biasa ya. Oke, lanjut. Ya, kita lihat nih banyak di forum umum maupun forum keagamaan. Beliau ini aktif di berbagai forum ya. Next. Ya, slide terakhir. Saat ini beliau dan tim hipnoterapis klinis AWGI sedang melakukan penelitian aplikasi hipnoterapi di bidang kesehatan, pendidikan, dan organisasi perusahaan bersama dengan 7 universitas yang dipimpin oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian ini berlangsung selama 3 tahun dengan mendapatkan dana LPDP. Nah, beliau aktif di media sosial saat ini. Bisa follow di Facebooknya Adi W. Gunawan, Instagramnya Adi W. Gunawan ID, dan YouTube-nya Adi W. Gunawan. Ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah sekali saudara sekalian untuk Dr. Adi W. Gunawan. Iya, silakan bro. Your time, 30 minutes maximum. Oke, terima kasih Dr. Po, terima kasih Dr. Hans yang sudah memaparkan materi dengan begitu bagus. Izinkan saya untuk melengkapi paparan yang sudah sedemikian bagus yang disampaikan oleh Dr. Hans. Oke, materi saya adalah tentang perubahan ya. Jadi seiring dengan yang telah disampaikan oleh Dr. Hans mengenai tatanan baru kehidupan. Jadi sebentar ya, saya ada yang clear sebentar. Oke. Mana dia ini? Sorry. Alright. Nah, judulnya adalah Adapt or Die. Ini kelihatannya cukup keras ya judul ini ya. Jadi kita mau beradaptasi atau kita mau punah ini. Kapan pandemi COVID-19 berakhir? Tadi Dr. Han sudah memberikan uraian yang begitu gamblang dan begitu jelas bahwa kemungkinan paling cepat ini vaksinnya baru ditemukan 12-18 bulan ke depan. Ini paling cepat. Betul. Kalau paling lambat kita tidak tahu. Saya pernah baca berita katanya bisa sampai 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Karena ini kan membuat vaksin tidak mudah dan harus melewati uji klinis macam-macam lah. Nah, kita tidak tahu kapan ini bisa berakhir, tapi ya, anggaplah kita mendapatkan kemudahan. Jadi yang kita tunggu-tunggu vaksin atau penyelesaian dari COVID ini katakanlah 2 tahun ke depan dari sekarang, misalnya seperti itu. Berarti kan kita perlu waktu menunggu 2 tahun lagi. Nah, selama kita menunggu ini apa yang kita lakukan? Ini dengan asumsi bahwa ini 2 tahun selesai loh ya. Kita suka nggak suka, ini sudah mulai Januari, kemudian Maret kita ramai bicara soal si Rona ini, COVID. Dan sejak saat itu hidup kita ini berubah. Jadi hidup yang tadinya normal, dalam tanda kutip menjadi tidak normal. Menjadi abnormal ya. Dan sekarang kita masuk ke kondisi yang disebut dengan new normal.
Ini new normal ini sebenarnya apa? New normal ini definisi ya teman-teman ya. Saya kutip dari Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi ini sebenarnya new normal titik beratnya ada pada perubahan perilaku. Dan new normal adalah adaptasi kebiasaan baru. Ini yang sekarang digunakan istilah ini ya, bukan lagi new normalan lah. Saya melihat ini ada masyarakat agak sulit mengerti ya. Dulu kan kita diberitahu yang namanya social distancing. Ini sesuatu istilah yang sangat asing bagi orang-orang pada umumnya, bagi masyarakat pada umumnya. Kemudian ada physical distancing. Orang juga tidak begitu mengerti. Kalau kita tidak mengerti, bagaimana kita bisa melakukannya? Kemudian ramai bicara new normal. Nah, sekarang yang digunakan adalah istilah adaptasi kebiasaan baru. Berarti ada satu kebiasaan baru yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Kita beradaptasi, kita menyesuaikan diri kita, perilaku kita dengan kondisi saat ini. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa orang sulit berubah? Orang sulit berubah ini karena beberapa sebab atau faktor. Yang pertama, mereka takut dengan perubahan atau keluar dari zona nyaman. Ini yang paling sering dijumpai. Yang kedua, mereka tidak tahu cara untuk berubah. Berikutnya, orang sulit berubah karena mereka tidak tahu bahwa mereka perlu berubah. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Dan sejalan dengan ini, yang terjadi di masyarakat ini adalah nomor 4. Orang di sekitarnya mendukung mereka untuk tidak berubah. Maksudnya bagaimana? Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan ini kita membangun kebiasaan baru di mana kita menggunakan masker. Ya, sementara teman-teman kita itu tidak menggunakan masker. Kita ini menjadi orang yang aneh, benar kan? Jadi karena mayoritas tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, kita menganggap yang kita lakukan ini bukan new normal, tapi abnormal. Tidak normal kita ini, yang normal mereka. Nah, kita kan mengikuti konsensus. Ini yang membuat orang kenapa sulit untuk berubah. Kemudian, perubahan butuh upaya sadar dan gigih, hingga terbentuklah kebiasaan baru. Dan ini juga tidak mudah. Karena banyak orang tidak mau membentuk satu kebiasaan baru, yaitu tadi keluar dari zona nyaman. Dan juga alasan orang sulit berubah karena mereka belum mendapat cukup rasa sakit. Jadi kayaknya belum cukup menderita, belum cukup merasa perlu untuk berubah. Ini saya baca di kompas.com ya. Saya cukup kaget teman-teman karena saya tinggal di Surabaya dan Surabaya salah satu yang katanya warnanya tuh nggak cuma merah tapi merah gelap, merah mengkilap katanya dan cenderung hitam ya. Jadi di sini dikatakan bahwa 70% warga Jatim tidak gunakan masker. Ini, waduh, ini berat banget, karena jumlahnya besar banget, 70% ya. Nah, new normal ini sebenarnya adalah kita membentuk sebuah zona nyaman baru, new comfort zone. Ini saya kasih sebuah kutipan yang menyatakan bahwa life begins at the end of your comfort zone. Jadi sebenarnya hidup ini bermula pada saat kita berani beranjak keluar dari zona nyaman kita. Ini ada sebuah ilustrasi sangat bagus. Lingkaran paling kecil adalah zona nyaman kita, di mana kita merasa aman, merasa bisa mengendalikan situasi atau lingkungan. Kita merasa nyaman. Kalau kita keluar dari lingkaran ini, zona nyaman kita masuk ke yang namanya fear zone, di mana pasti akan muncul perasaan tidak nyaman, perasaan takut, perasaan gelisah, cemas, apakah yang dilakukan benar atau tidak, apakah ini sesuatu nanti berdampak positif atau tidak. Ini sesuatu yang lumrah, karena ini adalah salah satu bentuk defense mechanism kita, mekanisme pertahanan diri. Kita memang didesain untuk selalu berada di zona nyaman. Yang seringkali sebenarnya zona nyaman ini adalah zona yang sebenarnya tidak nyaman, tapi karena kita terlalu lama di dalamnya, kita merasa seolah-olah ini adalah zona nyaman. Sama dengan kondisi sekarang ini di mana pandemi COVID-19, kita perlu keluar dari zona nyaman, membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang adaptif.
tentu saja ada perasaan takut, tidak nyaman. Kalau kita bisa melampaui perasaan takut dan tidak nyaman ini, bisa melampaui perasaan tidak percaya diri ini, maka kita masuk ke yang namanya learning zone, di mana kita mulai belajar hal-hal baru. Kita mendapatkan keterampilan baru. Kita reseptif terhadap input yang berasal dari luar diri kita. Kalau ini kita lakukan secara konsisten, maka kita masuk ke fase yang namanya growth zone, zona bertumbuh. Maka di sini kita bisa mengalami perubahan, kita bisa membangun kebiasaan yang adaptif, kebiasaan baru, kita bisa adaptasi dengan lingkungan yang berubah, dan akhirnya kita bisa mencapai sukses yang kita inginkan, kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi don't resist change, embrace it. Artinya jangan menolak perubahan. Kita perlu menerima ini, kita perlu menyambut, dan kita perlu menyesuaikan diri kita dengan perubahan yang ada di masyarakat. Suka atau tidak suka, kita ada di dalam kondisi pandemi. Ini tidak bisa dicegah. Jadi, new normal adalah sebuah keniscayaan. Kita pasti mengalaminya. Suka, tidak suka, mau terima, tidak terima, ini adalah sebuah kondisi di mana kita perlu melakukan adaptasi. Kuncinya selalu, seperti yang Pak Dr. Han sudah sampaikan juga, kuncinya adalah di kemampuan adaptasi. Dan ini kita bisa lihat, saya ambil gambar dari beberapa situs ya. Ini kemana-mana sekarang orang menggunakan masker. Di dalam tas itu biasanya ada hand sanitizer, cuci tangannya rutin. Ini kebiasaan baru ini. Kemudian ini, kalau dulu kita bertemu dengan teman, kita bisa salaman, genggam tangan, cipika-cipiki, sekarang sudah nggak bisa. Kita hanya bisa ya paling seperti ini, atau paling tidak ya kita melakukan gerakan anjali atau menangkupkan kedua telapak tangan di dada sebagai tanda hormat kita. Nah ini juga kalau kita beli barang sekarang, kalau antri, kalau dulu bisa berdesa-desakan, sekarang kita perlu membangun kebiasaan baru di mana kita perlu menjaga jarak. Ini lihat makan satu meja tapi diberi batasan ya. Kemudian kita lihat ini, bagaimana pandemi ini mempengaruhi semua sendi kehidupan, termasuk juga praktek keagamaan kita. Ini teman-teman yang muslim, kalau dulu biasanya tuh safnya rapat-rapat, sekarang ini perlu diberi jarak. Saya juga mengamati teman-teman yang Kristen, Katolik, dan yang lain-lain, termasuk yang Buddhis, tidak lagi pada saat PSBB ya, tidak bisa kumpul di tempat ibadah seperti biasa, dan akhirnya mau tidak mau perlu beradaptasi dan menggunakan teknologi, akhirnya dilakukanlah ibadah secara daring atau online. Dan ini dulunya kita tidak pernah terpikir atau nyaman melakukannya. Dan saya yakin sebenarnya di awal juga pasti nggak nyaman kalau ibadah itu dengan online. Tapi nggak ada pilihan lain. Kita harus melakukannya kalau kita mau terus bisa berkembang. Ini kalau naik pesawat sekarang juga pramugarinya menggunakan baju pelindung, kemudian face shield, pakai masker seperti ini. Ini sebuah kondisi adaptasi ya, new normal. ICU ya itu ya. Bagaimana? Kayak masuk ke ruang ICU. Ya, jadi saya pernah melihat sebuah foto ya di mana, tapi tidak saya tampilkan di sini. Semua penumpang ini menggunakan baju seperti ini. Jadi naik pesawat ke luar negeri bukannya seperti lagi jalan-jalan, tapi seperti masuk ke ruang ini, ke kamar operasi ini. Tapi ini harus dilakukan. Kenapa? Nyaman atau tidak? Ya jujur nggak nyaman. Siapa yang nyaman dengan kondisi begini? Masalahnya adalah bukan nyaman atau tidak. Masalahnya mau selamat atau tidak, begitu. Nah ini juga sekarang ojek online juga melakukan pembatasan seperti ini. Dan kalau dulunya helmnya dibawakan oleh si driver ojolnya, sekarang disarankan untuk setiap penumpang membawa helm sendiri. Nah ini saya lihat di luar negeri ini, di mana orang-orang melakukan yoga bersama-sama, tetapi untuk bisa menjaga jarak, untuk bisa aman, mereka melakukannya di dalam dome yang terbuat dari plastik yang bisa dikembangkan. Jadi ini salah satu cara beradaptasi dengan situasi yang tidak memungkinkan kita bisa melakukan aktivitas secara normal seperti sebelumnya. Dan inilah adalah new normal, adaptasi terhadap kebiasaan baru. Sekarang pun belanjanya luar biasa ya, online. Saya terus terang termasuk orang yang malas belanja online
khususnya di pasar Indonesia. Saya biasa belajar online-nya itu di luar negeri. Karena saya sering belanja buku, belanja elektronik, itu kalau pas ke luar negeri, biasa saya drop di salah satu rumahnya teman di sana ya. Nah, sekarang ini mau tidak mau harus belajar untuk bisa belanja online, dan akhirnya belajar. Teknologi ini ada dari dulu, tapi karena dulunya tidak terpaksa atau tidak termotivasi untuk bisa menggunakan, ya nggak mau. Nah, sekarang mau tidak mau harus menggunakan teknologi. Termasuk juga webinar seperti ini. Saya termasuk orang yang sedikit agak lambat. Cukup lama saya mencari platform yang bagus untuk bisa membuat webinar ya. Tetapi tidak menemukan yang pas sampai akhirnya pada saat muncul pandemi, kemudian tidak lagi bisa bertatap muka langsung, di mana saya perlu memberikan edukasi kepada masyarakat, dan akhirnya saat itu dalam tanda kutip saya termotivasi, saya terpaksa harus mencari platform yang benar-benar bagus, dan akhirnya saya menemukan untuk saat ini yang paling cocok adalah yang kita gunakan sekarang ini, kita menggunakan Zoom. Nah, belanja online meningkat dan teman-teman yang punya bisnis juga melakukan banyak adaptasi dalam bisnis mereka. Jadi mereka yang tadinya mengandalkan orang-orang datang ke toko mereka atau ke outlet mereka, sekarang ini gencar sekali melakukan penjualan secara online, dan hampir apapun, semua itu dijual online sekarang. Ya. Pendidikan salah satu yang benar-benar terkena. Kebetulan kami punya lembaga pendidikan di Surabaya, sekolah Anugerah Pekerti, mulai dari playgroup TK sampai SMP di Surabaya, Jalan Dinoyo. Karena kita tidak bisa bertatap muka, pemerintah meminta insan pendidikan untuk belajar di rumah sampai paling tidak bulan 12. Maka ini mengubah seluruh tatanan. Belajar ini hanya bisa lewat online, dan guru harus belajar bagaimana menggunakan teknologi, kemudian melakukan adaptasi dengan cepat, sebisa mungkin, ya secepat mungkin. Kemudian anak-anak di rumah juga belajar secara online, dan ini kendalanya sangat banyak ya. Saya tidak akan menjelaskan ini di sini, tapi sangat banyak kendalanya. Dan ini tidak mudah, tapi ini tantangan. Saya memprediksikan kemungkinan besar kita baru bisa belajar benar-benar masuk ke dalam kelas seperti sebelumnya, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Itu kemungkinan besar baru bisa bulan Juli tahun depan. Jadi saya tidak optimis ini Januari anak-anak kita bisa masuk seperti sebelumnya, ya bertatap muka di kelas. Yang saya pikirkan, kebetulan saya seorang pendidik, kira-kira ya kalau anak-anak ini sudah terbiasa belajar di rumah, dan mereka bisa, kira-kira dalam kurun waktu ini, mulai bulan 3 kan, kita belajar online, bulan 3 sampai katakanlah misalkan tahun depan bulan 7, itu ada 1 tahun sekian bulan, anak-anak atau anak-anak didik ini, dalam tanda kutip, dipaksa membangun kebiasaan baru. Saya tidak yakin nanti pada saat mereka masuk ke kelas yang reguler, mereka nyaman dengan situasi ini, dan kalau mereka tidak bisa beradaptasi dengan cepat, ini akan jadi masalah lagi, ya. Dalam bisnis, nah ini salah satu teman baik saya, ini Bapak Antoni Stefan Hambali, saya tampilkan di sini. Ini adalah owner, bos dari perusahaan otobus di Jawa Tengah, di Kutuarjo, PO Sumber Alam. Pak Antoni Stefan Hambali menyatakan pada saya di salah satu kesempatan diskusi, beliau mengatakan karena pandemi ini semua bisnis angkutan, khususnya bus ya, itu mengalami penurunan omset sampai 90%. Anda bisa bayangkan, 90%. Dan tidak mungkin bisa jalan. Nah, satu-satunya cara adalah harus adaptasi, dan saya sangat salut dengan beliau, karena beliau kok ya bisa terpikir gitu loh. Membuat kursus setir bus, sayangnya itu ada di Kutuarjo. Kalau di Surabaya saya juga kepingin. Kenapa? Nggak pernah loh kita ini nyetir bus yang panjangnya nggak tahu 10 meter atau berapa meter. Dan ini viral, ini luar biasa. Ini teman-teman bisa kunjungi YouTube-nya beliau di sumberalam.id ya. Jadi ini salah satu cara berinovasi, beradaptasi. Adaptasi adalah bagaimana kita bisa membangun kebiasaan baru, menyesuaikan diri kita dengan lingkungan atau kondisi baru. Sementara inovasi definisinya adalah setiap pada tujuan, merdeka dalam cara. Jadi kita, Pak Tony sini setiap pada tujuan, mau menghasilkan omset untuk membiayai perusahaannya dan juga memberikan gaji untuk anak buahnya ya.
tetapi caranya dengan cara yang berbeda. Dan ini salah satu ide yang bisa kita tiru, harus beradaptasi. Saya akhiri dengan satu kutipan yang sangat terkenal dari Darwin yang mengatakan, "It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change." Jadi, yang bisa bertahan hidup, bisa survive, itu bukanlah yang paling kuat. Kita tahu dinosaurus punah. Yang bisa bertahan hidup bukan yang paling cerdas. Yang bisa bertahan hidup dan tetap berkembang adalah mereka yang paling adaptif terhadap perubahan. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan, Dr. Po. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adi. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Dr. Adi W. Gunawan. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Dr. Adi W. menggunakan waktu 20 menit ya. Memang beliau ini spesialis tanya jawab biasanya ya. Jadi kalau Anda bertanya apa, nah itu beliau akan jawab. Baik, saudara sekalian, tadi dua narasumber sudah memaparkan dengan sangat bagus ya dari konsep pemikiran masing-masing ya. Tadi Dr. Adi menjelaskan soal 4 zona tentang kehidupan kita ini. Jadi kalau kita ikuti tadi teorinya siapa tadi bro ya, nggak kelihatan, tertutup di bawah tadi itu. Ya, saya kutip dari salah satu situs di luar negeri itu, dan itu cukup sempat viral juga di media sosial. Ya. Betul. Nah, jadi itu ada 4 zona menarik untuk kita kaji, kita bahas lebih lanjut nanti. Ada zona yang namanya zona nyaman, ada zona takut kalau terjemahan langsung tadi ya. Kemudian ada zona belajar, ada zona bertumbuh. Jadi ada comfort zone, ada fear zone. Dari fear kalau bisa diatasi kita bisa masuk ke learning zone. Dari learning zone hasil learning itu akan buat kita growth. Kira-kira itu ya. Nah, Anda berada akan memilih yang mana. Jangan tolak perubahan, sesuaikan dan peluklah dia. Karena saudara sekalian tidak ada pilihan. Pandemi ini namanya sudah pandemi bukan epidemi. Tapi sudah pandemi ya, artinya di seluruh dunia. Ada sebuah pertanyaan menarik ini, saya suka mengulang-ulang ini, Dr. Adi, Dr. Hans. Ya, orang tanya gini, ini COVID ini seberapa serius sih? Nah, saya jawab begini, kalau Anda mau tahu serius apa tidak COVID ini, Anda dengarkan apa yang mau saya sampaikan ini. Kalau surga dan neraka sudah sepakat pada satu hal, surga dan neraka sepakat pada satu hal, berarti itu serius sekali. Surga, wihara, gereja, masjid, pura, lithang sudah tutup, serius ya. Kemudian diskotik, ya kan, spa yang kurang benar dan seterusnya juga sepakat tutup. Surga neraka sepakat. Nah, Anda bayangkan sendiri lah, COVID ini serius apa enggak? Itu aja. Jadi kalau surga dan neraka sudah sepakat, ya pasti sangat serius gitu intinya ya.